Hai, kami dari Kirang Tim IT Telkom Purwokerto. Saya Suhani Pertami sebagai ketua tim dan dua anggota saya, Triana Ma'rifah dan Aisyah Astalia. Di sini kami akan memperkenalkan UI UX mobile aplikasi kami yaitu Rocksocket. Sulap sampah berubah uang. Mari kita simak videonya. Kabupaten Banyumas memiliki prestasi dalam mengolah sampah yang telah menarik perhatian dunia internasional sampai di kawasan ASEAN. Banyumas mampu mengelola 98% sampah menjadi pakan mangrove dan berbagai produk bernilai jual seperti paving block dan RDV pengganti bahan bakar batu bara di pabrik semen. Meskipun telah berhasil mengurangi dampak lingkungan dari sampah, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah masih rendah. Di sebuah desa kecil di Kabupaten Banyumas, hiduplah seorang ibu bernama Sari. Ibu Sari memiliki sebuah warung sederhana yang menjadi tempat warga sekitar membeli kebutuhan sehari-hari. Namun, semakin hari, Ibu Sari mulai merasa bingung dengan banyaknya sampah yang dihasilkan dari warungnya. Sampah plastik, kertas, dan sisa makanan menumpuk di sudut warung dan Ibu Sari merasa kesulitan untuk mengelolanya. Suatu hari, datanglah pelanggan warung Ibu Sari bernama Yani. Yani melihat kegelisahan Ibu Sari dan mendekatinya dengan tersenyum. "Assalamualaikum Bu Sari, kelihatannya lagi bingung nih. Ada apa?" "Waalaikumsalam Yani. Iya nih, saya bingung. Sampah di warung makin banyak dan saya tidak tahu cara mengolahnya dengan baik." "Tenang saja Bu Sari, sekarang ada Rocksocket, solusi inovatif berbasis aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan proses penjualan dan pengolahan limbah di Kabupaten Banyumas. Dengan aplikasi Rocksocket, kita bisa memanggil petugas untuk menjemput sampah dari rumah atau warung kita." Baik, berikut merupakan aplikasi Rocksocket. Untuk yang pertama ada onboarding page. Di sini kita bisa masuk atau daftar karena sudah memiliki akun. Di sini masuk. Untuk masuk sendiri bisa menggunakan nomor telepon dan email. Nah, di sini kita menggunakan akun Google. Kemudian yaitu menu beranda. Di sini pengguna dapat melihat notifikasi, status, dan juga lokasi dari pengguna. Kemudian pengguna dapat melihat koin dan juga preview dari artikel. Selanjutnya untuk menu utama, di sini kita bisa memilih kategori sampah. Nah, di sini ada menu AI yang nanti membantu pengguna untuk mendeteksi bahwa barang tersebut masuk ke kategori mana. Nah, di sini kita memilih salah satu kategorinya. Nah, kita lanjutkan ke penjemputan. Nah, untuk di sini ada dua menu, yaitu ada jemput dan antar. Untuk antar sendiri kita bisa memilih kita akan mengantar jam berapa dan tidak ada ongkir. Untuk jemput, di sini kita memilih titik penjemputan. Lalu di sini ada pengepul mana yang akan kita pilih dan kita bisa melihat detail pengepulnya. Lalu di sini ada upload gambar untuk barang apa yang akan kita rongsokkan. Nah, di sini ada koin yang bisa kita tukarkan untuk ongkir. Nah, di sini untuk pembayarannya bisa melalui berbagai e-wallet. Kita cek sekali lagi apakah sudah tepat. Nah, ketika sudah tepat kita lanjutkan dan proses penjualan yang diproses. Setelah itu akan muncul pop-up notifikasi yang notifikasinya bisa kita lihat lebih lanjut di icon notifikasi. Di situ juga terdapat banyak notifikasi terkait transaksi dan juga info. Notifikasi yang sudah kita baca bisa kita hapus secara langsung. Selanjutnya pada fitur challenge, di sini pengguna dapat melihat daftar dari tantangan dari level mudah, sedang hingga sulit beserta poin dan juga badge yang akan didapatkan. Di sini pengguna harus mengupload bukti dari tantangannya berupa gambar dari galeri atau kamera, kemudian dapat mengecek status tantangan, diproses, selesai, ataupun gagal. Kemudian pada menu koin, pengguna dapat melihat pilihan untuk menukarkan koin dan juga dapatkan koin. Koin itu dapat ditukar ke bentuk e-wallet ataupun ke dalam produk-produk eco-friendly seperti tumbler dan juga tote bag. Kemudian pada menu leaderboard, di sini pengguna dapat melihat ranking dari pengguna menurut koin yang terbanyak. Selanjutnya adalah menu berita. Di dalam menu berita terdapat berita dan juga artikel terkait tips pengolahan sampah. Kita juga bisa mencari berita yang kita inginkan. Kemudian setelah beritanya kita temukan, kita bisa simpan berita tersebut.
kita bisa lihat di menu simpan, kemudian kita bisa melihat juga detail dari berita tersebut. Lalu menu yang terakhir yaitu profile. Di sini kita bisa melihat berbagai informasi dari profile kita. Lalu yang selanjutnya ada tentang kami, yaitu tentang Rongsokin. Dan selanjutnya ada layanan pelanggan yang pengguna bisa melihat beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya ada layanan pelanggan atau privacy policy. Lalu selanjutnya kita bisa keluar dari aplikasi dan menuju ke halaman utama. Kini, warung Ibu Sari menjadi lebih bersih, dan sampah-sampah yang dulunya tidak terolah berubah menjadi berkah. Rongsokin, sulap sampah berubah uang.